Mulailah berjalan selangkah demi selangkah, dan kita akan tahu apa yang kita akan dapatkan. Jika kita percaya pada kekuatan dan keberanian, kita pasti bisa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan 3 serangkai. Oke, kali ini kita akan piknik lagi. Nah, saat ini saya masih berada di Terminal Arjosari di Malang. Rencana piknik kita kali ini dalam rangka piknik kemerdekaan 74 tahun. Jadi kita mau merayakan kemerdekaan, tepatnya di sekitar Jawa Timur aja, antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gunung Lawu, seperti apa keseruannya? Ikuti terus perjalanan kami. Kami mulai dari perjalanan bus yang membawa kami ke barat menuju Kabupaten Magetan. Dari Malang kami sempat oper angkutan 3 kali untuk menuju basecamp Cemoro Sewu yang ada di Magetan. Jalur pendakian via Cemoro Sewu merupakan pendakian favorit bagi para pendaki. Selain dimanjakan dengan pemandangan yang menjalar di setiap jalurnya benar-benar luar biasa. Halo, selamat pagi ya. Akhirnya setelah perjalanan panjang dari Malang menuju Surabaya ke Magetan, dan sekarang kita sudah berada di basecamp Cemoro Sewu di Gunung Lawu. Kali ini jam menunjukkan masih jam 6 ya, setengah 6 lebih tepatnya. Kita mau bersiap dulu, sarapan dulu. Setelah itu kita lanjut untuk trekking di Gunung Lawu. Ini lagi sarapan sebelum naik. Jadi kita isi tenaga dulu. Menunya soto. Tapi Mas Chandra masih tetap konsisten dengan yang namanya pecel setelah tadi kegagalan pecel di Mas Pati ya. Semangat Mas Chandra. Selamat menikmati. Usai beristirahat dan makan, kami mulai registrasi dengan membayar tiket pendakian sebesar 15.000 per orang. Tak lupa kami berdoa sebelum memulai pendakian. Lawu, yes! Perjalanan dari basecamp pendakian Gunung Lawu masih landai dengan jalur makadam yang rapi. Vegetasi menuju pos 1 juga belum terlalu rapat karena belum benar-benar masuk ke hutan.
ini emang. Oke, jadi setelah pintu masuk dari Cemoro Sewu, lupa. Jalanan didominasi oleh batu tersusun rapi hitam ya. Vegetasi juga masih tertutup. Ini ada beberapa pohon cemara banyak. Nanti kita lanjut lagi di pos selanjutnya. Ini terus berjalan. Gak dikasih ampun. Treknya Nanjak terus. pertama langsung nanjak memang. Tapi view-nya sudah bagus. Karena kita mulai dari sekitar 1900 mdpl. Jadi memang kita base camp Cemoro Sewu itu sudah lumayan tinggi. Lumayan buat pemanasan. Semangat. Pos 1 ditandai dengan beberapa bangunan di kanan dan kiri, berupa warung kecil yang bisa digunakan untuk istirahat sekaligus shelter. Pos 1. 1 jam perjalanan sampai di pos 1. Selepas pos 1, jalur pendakian Gunung Lawu ke pos 2 mulai memasuki hutan. Jalan menanjak dan melelahkan dengan trek berbatu akan membuat kaki semakin pegal. Menurut perhitungan, Gunung Lawu ini merupakan gunung tertinggi nomor 6 di Pulau Jawa. Tinggi gunung ini yakni sekitar 3.265 meter di atas permukaan laut. Hai, saat ini kita lagi istirahat. Treknya lumayan mengingatkan kita pada treknya Gunung Irang. Jadi trek bebatuan itu lumayan luas. Jadi ini kita belum sampai pos 2. Kami sampai juga di pos 2. Di sini pendaki yang sedang istirahat lumayan banyak. Hampir tidak ada tempat buat kami sekedar duduk beristirahat. Jadi kami memutuskan untuk lanjut ke pos 3. Pos 2 ini ditandai dengan sebuah shelter di sisi tebing dan lokasinya cukup luas. Namun bebatuan tersebut adalah bebatuan yang sudah ditata khusus untuk mendaki. Ayo, naik. Oke, monggo. Emang, so indip-indip. Wah,
sendirian lah. Ya. Ampuh treknya, jadi kita semacam menaiki anak tangga, tapi ribuan banyaknya. Ya, kalau bedanya kalau di Ulirang itu batunya kan batu kecil lagi, tapi kalau ini batu besar sudah tersusun seperti tangga. Tuh. Ini kita habis lepas dari pos 2. Selanjutnya ada yang lebih menarik lagi mungkin. Dari pos 2 menuju pos 3, pada jalur ini trek sudah mulai terasa berat. Bebatuan yang tajam dan tepi-tepi jurang juga banyak. Karena di sepanjang jalur ini tidak tersedia sumber air yang banyak, maka disarankan agar kita menyiapkan logistik, terutama air dengan matang. Jalur pendakian Gunung Lawu dari pos 3 masih dengan jalur yang berbatuan dan menanjak lagi. Pos 3 ditandai dengan adanya bangunan dan papan penanda. Kami pun sempat istirahat di sini. Dan kami kira cuaca akan hujan karena siang itu lumayan gelap. Usai menyantap bekal dan buah, kami melanjutkan perjalanan mendekati pos 4. Oke, kali ini jam menunjukkan 15.30, artinya kita tadi berangkat jam 9. Ya, bisa ditambahkan aja udah berapa jam. Tapi ini kita perjalanan belum sampai pos 4 ya, saudara-saudara sekalian ya, karena mungkin kondisi fisik juga, atau mungkin juga treknya yang wow ya, berbantu. Tapi kita terus semangat ya. Ini kita sedang menuju pos 4, udah deket ya. Tapi di sini kita dapat view yang bagus sekali, hamparan awan udah kelihatan banget, layaknya sebuah puncak di sini itu. Dan keberuntungan ternyata berpihak pada kami. Awan yang mulanya gelap, seketika cuaca berganti dengan cerah. Dan jalur sudah mulai terbuka. Pemandangan mulai nampak indah di depan mata. Hamparan awan nampak jelas di depan mata. Sungguh hari yang sangat indah. Pos 4 tidak seperti pos yang lain, hanya ada tanda berisi keterangan bahwa disitulah pos 4. Pada jalur setelah pos 4 adalah jalur favorit karena trek yang datar, hanya bergelombang, serta treknya berbatuan rapi. Ditambah lagi, kanan dan kiri pemandangan sangat luar biasa.
Setelah itu kita akan bertemu dengan pos 5, sumber air sumur Jolotundo. Oke, akhirnya setelah jalanan beberapa jam, hampir setengah 5, kita sampai di pos 5 Jolotundo. Jadi kita nanti tinggal summit aja ke arah situ. Oke, kali ini kita mau makan dulu, beres-beres, bersih-bersih, istirahat. Setelah ini ngantuk sekali ini, semuanya pada ngantuk. Oke. Sore itu kami salah sangka. Kami pikir terdapat banyak warung di sini adalah warung Bokyem. Ternyata kami harus berjalan lagi memutar punggungan bukit untuk sampai di Hargodalem, warung Bokyem, tempat kami akan beristirahat dan bermalam. Sesampai di warung Bokyem, kami langsung mencari tempat untuk beristirahat dan memesan makanan favorit para pendaki. Apa itu? Yaitu nasi pecel dengan telur ceplok. Warung Bokyem sudah terkenal di kalangan pendaki. Warung ini memberikan keringanan bagi para pendaki karena kita tidak perlu membawa logistik yang terlalu banyak. Warung Bokyem juga menyediakan tempat untuk bermalam bagi para pendaki yang tidak membawa tenda, dengan tempat yang lumayan luas, sekitar 30 orang. Usai menyantap pecel dan minum teh, kami langsung istirahat dan tidur. Selamat pagi Gunung Lawu. Ini adalah pemandangan pagi hari, tepat di depan warung Bokyem Hargodalem. Halo, selamat pagi guys, penonton sekalian yang di YouTube dan di Jakarta ya. Oke, kali ini pagi 18 Agustus 2019, kita di depan warung Bokyem sudah dapat view kayak gini, sunrise seperti ini. Sambil menikmati cari sangir kopi. Nah, di sini ada Mas Chandra juga. Mas, ini warung Bokyem
yang legendary itu. Tadi malam kita sempat nginep di sini, makan di sini juga. Setelah ini kita mau summit attack. Setelah summit attack kita langsung turun dan balik ke Malang. Yes. Seusai minum kopi dan sarapan di Mbok Yem, kami membereskan perlengkapan dan lanjut ke puncak Hargo Dumilah. Kami menanjak dengan dihiasi sorot nanar cahaya matahari. Setelah sekitar 20 menit berjalan, akhirnya kami tiba di puncak Hargo Dumilah, Gunung Lawu, 3.265 meter di atas permukaan laut. Akhirnya kita sampai di puncak Lawu, Hargo Dumilah, 3265 mdpl. Suasananya ramai sekali. Kebetulan memang ramai pendaki kemarin. Inilah puncak Hargo Dumilah. Halo guys semuanya. Oke, setelah naik puncak kita betul-betul turun. Saat ini kita akan langkah untuk kembali menuju base camp lalu dilanjutkan pulang ke Malang. Kita masih di pos 5. Oke, semoga berjalan ke bawah hotel bergabung kita berikan. Terima kasih sudah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak akan pernah mampu menaklukkan gunung, karena bukanlah gunung yang kita taklukkan, melainkan diri kita sendiri. Teruslah berjalan ke depan meski dengan perlahan sekalipun. Sejauh apapun kita melangkah, jika itu adalah tujuan kita untuk mencapai harapan, maka mari kita berjuang bersama-sama. Terima kasih kawan sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Salam Lestari.